Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas atau topik pembahasan kita adalah Google Classroom. Nah, apa yang mau kita bahas dalam hal ini? Nah, jadi yang mau kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini itu adalah seputar pembuatan soal menggunakan Google Form. Di mana dalam pembuatan soal ini kita nanti akan memakai berulang-ulang tapi dengan file atau isi yang masih kosong. Oke, langsung saja. Nah, jadi di video pembelajaran sebelumnya kan kita sudah pernah membahas tentang bagaimana sih cara membuat sebuah Google Form yang baik dan benar pada saat kita mau merancang form ujian. Jadi boleh dilihat lagi di video pembelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kita akan langsung bahas ya. Jadi dalam satu contoh di sini kita ambil satu file di sini ada namanya final teori, final tes mata pelajaran TIK. Di sini kalau kita buka, nah ini kan bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya isinya sudah ada. Ini ya, ini bagiannya. Jadi sessionnya cukup banyak, ada nama dan lain sebagainya. Nah di sini bagaimana cara pembuatan ini? Cara pembuatan seperti ini nanti teman-teman boleh lihat di video pembelajaran sebelumnya. Sehingga nanti ini kalau seandainya kita jalankan, dia aslinya seperti ini. Di sini, oke, sebentar kita boleh buka dulu. Nah, jadi hasilnya pada saat kita jalankan dia hasilnya seperti ini. Tuh, kita bisa klik next. Lalu nanti di sini kita bisa masukkan identitas kita, masukkan nama, klik next dan lain sebagainya. Ya, ini kalau nanti kita dijalankan. Nah, untuk pembuatan ini nanti bisa dilihat di video pembelajaran sebelumnya. Namun dalam hal ini yang mau kita bahas bagaimana sih cara membuat agar sebuah file seperti ini ya, sebuah file seperti ini di dalam Google Form ini bisa kita lihat ini kan filenya sudah berisi. Kalau diperhatikan ini sudah ada data ya, di dalamnya sudah ada yang pernah mengerjakan, di situ sudah ada 49 respon, artinya sudah ada 49 siswa yang memakai ini form. Jadi ini adalah form untuk mata pelajaran TIK kelas 10 ya. Namun sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita satu file di Google Form ini bisa kita pakai berulang-ulang tapi nanti isinya kosong. Nih, responnya di sini jadi 0. Artinya isinya nggak ada yang pakai sama sekali. Nah, jadi kan biasanya atau pada umumnya orang biasanya melakukan yang namanya duplikat. Jadi ini diklik kanan, lalu biasanya kita pilih make a copy, baru dibuat satu lagi untuk kelas berikutnya, satu lagi untuk kelas berikutnya. Nah, dalam hal ini kita tidak mau membuat seperti itu. Cukup satu file, tapi nanti bisa membuat atau menghasilkan file yang kosong kembali. Caranya kita akan mulai. Nah, di sini kita sudah buat di dalam Google Classroom. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan sudah ada bagiannya. Kita mau masukkan ke sini ya. Jadi ada final test, final praktek dan lain sebagainya. Bagaimana pembuatannya? Kita langsung mulai saja. Yang pertama, untuk file sebelumnya yang sudah dipakai itu ada di salah satu kelas yang nama kelasnya adalah kelas 10 IPS 1 ya, bisa dilihat di sini. Nah, di bagian classwork, kita masuk di bagian classwork. Jadi sini ada 3, final teori, absensi ujian final dan ujian final praktek ya. Di sini dia sudah dipakai Google Form tadi, form yang ini tadi, file yang ini, yang final test mapel TIK kelas 10 ini sudah dipakai nih di sini. Sudah ada 49 respon malah di situ ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya file yang ini yang sama seperti ini dia ujian mapel TIK ini kita pakai kembali tapi langsung kosong. Nah, caranya ini dia. Kita buka bagiannya di sini. Caranya ini boleh kita pilih create,
lalu kita pilih reuse post. Jadi kita akan menampilkan atau memposting ulang. Setelah kita pilih reuse post, di sini nanti akan diminta kita mau masukkannya dari mana atau filenya mau kita posting ulang dari mana sumbernya. Kayak tadi 10 IPS1 ya, maka di sini kita boleh pilih 10 IPS1. Kita klik. Setelah kita klik, nah di sini kita tinggal cari file mana yang mau kita repost kembali. Ini dia ujian final teori. Tanggalnya tanggal 3 Mei. Setelah itu, jangan lupa ya teman-temannya, di checklist create new copy of all attachment. Setelah itu, ini boleh kita reuse. Nah, setelah nanti kita pilih reuse, kita pakai ulang ya. Maka, kalau kita gunakan ulang, maka akan langsung tampil isi dari yang kelas 10 IPS sebelumnya. Ini akan masuk langsung datanya. Kita tinggal mengedit hanya beberapa bagian. Jadi cukup gampang ya teman-teman ya. Pertama, tanggal 4 Mei, berarti tanggal 5 deh mau kita pakai. Oke, sini sudah ada. Di sini kalau kita perhatikan, formnya waktu kita klik, nggak ada lagi responnya. Responnya sudah kosong dari sini nanti. Sebentar, ini kita buka dulu. Tuh, masih kosong ya teman-teman ya. Masih tambah kosong. Nah, lalu kita cek dulu ya, biar jangan ada kesalahan. Oke, pas semua. Nah, jadi ini udah kosong. Responnya bukan lagi 49, jadi khusus menggunakan file yang baru kita ini sekarang. Oke, kita tinggal mengisi datanya di sini. Pertemuan 18 final tes. Ini ya. Date-nya tanggal besok 1 jam aja, 11.30 AM. Lalu kita save draft. Nah, jadi gampang ya teman-teman ya. Begitulah cara menggunakan ulang file di mana ada Google Form di dalamnya tapi isinya kembali kosong. Jadi di sini kalau kita perhatikan isinya, kita cek, di sini tetap 1. Jadi file yang ini akan dipakai berulang-ulang tapi dengan status isi atau record-recordnya kosong. Sama seperti yang berikutnya, kita mau buat yang berikutnya, memakai kembali untuk absensi. Jadi di sini kita boleh pilih reuse kembali ya, kita reuse kembali yang mana absensi. Jangan lupa checklist reuse. Nah, ini kita ganti 03 jadi 05. Di sini pertemuannya jadi pertemuan 18 final tes 5 Mei. 11.30 save draft. Begitu juga yang praktek, gunakan kembali dia. Jangan lupa ya untuk create a new copy ya teman-teman ya. Nah, masuk ini filenya, jadi secara otomatis dia langsung masuk juga ya file-filenya, termasuk kata-katanya. Kita tinggal ganti 05 Mei. Jadi kita nggak perlu menggunakan copy paste dan lain sebagainya. Jadi cara ini lebih efektif kalau satu file mau dipakai berulang-ulang, namun dengan isi yang mau membuat benar-benar kosong ya. Jadi gampang pembuatannya. Oke. 10.30 AM. Selesai. Save draft. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat form ujian yang lebih gampang ya. Jadi di mana satu form atau satu form itu bisa dipakai berulang-ulang, itu caranya lebih gampang. Cara cukup lakukan seperti yang tadi saja. Daripada teman-teman harus copy paste teksnya, ambil linknya, dan lain sebagainya, itu memang cukup merepotkan. Jadi tinggal dilakukan seperti yang tadi, maka hasilnya sudah bisa.
Oke. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.